presentasi lisan yang disampaikan kepada khalayak untuk menyampaikan informasi, kayak pendapat dan pesan. Nah, untuk membuat pidato yang baik di sini ada ciri-ciri teks pidato. Di sini ada memiliki tujuan yang jelas. Jadi apa sih itu maksud memiliki tujuan yang jelas? Jadi di setiap pidato itu harus memiliki tujuan. Tujuan ini tuh bisa bermacam-macam, kayak seperti menginformasikan, membujuk kayak membujuk pendengar agar tujuannya itu jelas kan. Ketika ada pendengar tuh, oh ini tahu udah jelas seperti itu. Ada juga bisa untuk menghibur. Kan gak semua tuh kayak pidato tuh kayak formal kayak assalamualaikum kan gak gitu. Nah, jika tujuan tidak jelas tuh jadi kan pidato akan sulit dipahami oleh pendengar. Contoh nih, jika tujuannya membujuk, pidato ini harus berisi alasan-alasan yang logis gitu agar pembujukan kepada seseorang tuh biar orang itu tuh percaya dengan apa yang disampaikan oleh si pidato. Kedua, ada menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Bahasa yang diperlukan dalam pidato itu harus sesuai dengan situasi atau audiensnya agar sesuai seperti itu. Nah, bahasa biasanya kan bahasa dalam pidato itu bersifat baku dan resmi karena pidato sering disampaikan dengan kata formal kan baku agar perkataan itu agak baku kan nggak mungkin dalam acara formal kita kayak menye-menye gitu kan, nggak mungkin. Nah, selanjutnya menggunakan struktur yang jelas. Pidato yang memiliki struktur yang jelas itu yaitu kayak ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Pembukaan itu biasanya salam penghormatan kayak kepada audiens dan perkenalan topik apa sih yang akan kalian bahas topiknya seperti itu. Di dalam kedua itu ada isi. Untuk isi penjelasan atau argumen. Kan pertama itu ada yang tadi pembukaan, mengucapkan salam. Yang kedua yaitu isi. Isi itu kita menyampaikan argumen yang akan disampaikan. Argumennya itu sesuai fakta ya, nggak usah kayak melenceng kemana-mana. Ketiga itu penutup. Penutup itu kesimpulan atau ajakan, pesan terakhir dan ucapan terima kasih. Nah, keempat itu menggunakan kalimat yang efektif. Apa sih menggunakan kalimat yang efektif? Jadi itu kalimat dalam pidato harus ringkas, padat, dan jelas. Tidak usah terlalu panjang. Tapi itu nggak ada artinya, nggak ada di mana titik yang jelasnya kayak baik terlalu banyak kata ataupun omongan. Yang penting jelas aja agar efektif juga. Nah, contohnya itu ada kalimat seperti ini. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan ruang kelas yang efektif agar ruang kelas kita bersih, untuk agar gotong royong dan mengerjakan bareng-bareng gitu. Contohnya kalian itu membersihkan kelas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ada menggunakan gaya bahasa yang menarik. Menggunakan gaya bahasa yang menarik itu kan harus orang berpidato itu penampilannya juga menarik, gaya bahasanya menarik, efisien kan, strukturnya yang jelas, sudah siap untuk berpidato. Jadi kan harus gaya bahasa juga yang menarik, nggak usah kalau misalkan kita berpidato di depan kepala desa misalkan ya, kan nggak mungkin kita aduh gimana ini, kan nggak mungkin gitu kan. Kita harus bahasa yang menarik, harus siap seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu struktur teks pidato. Bakal ini dulu ya, terlebih dahulu. Di akhir akan ada tugas untuk menjelaskan
menciptakan suasana yang efektif lah ya. Nah, di sini juga ada perkenalan, ungkapan terima kasih, rekomendasi baku pidato dan basa-basi pembuka, semuanya termasuk ke dalam segmen ini. Segmen ini itu artinya pembukaannya. Untuk kedua yang ini yaitu isi. Jadi isi uraian atau gagasan yang dimaksudkan pembicara terhadap pada komponen isi topik pidato harus dijelaskan secara metodis, logis, dan didukung dengan informasi dan fakta yang dapat dipercaya. Nah, untuk ketiga itu ada penutup, kesimpulan, ajakan, tindak, dan pesan terima kasih disertakan di bagian penutup. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks pidato. Di sini yang pertama yaitu pidato informatif. Jadi pidato informatif ini saya bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada audiens. Contoh pidato tentang suasana kayak sejarah atau peristiwa, penjelasan tentang teknologi baru yang itu masuk ke pidato informatif. Selanjutnya yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif, tujuan pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi audiens agar bertindak atau mengambil sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya yaitu video argumentatif. Video argumentatif menggunakan fakta dan bukti logis untuk mendukung atau menyangka posisi mereka. Contohnya itu debat. Nah, video argumentatif itu bisa dengan debat. Kan argumen masing-masing ya. Nah, selanjutnya itu video pidato rekreatif. Nah, tujuan pidato rekreatif ini adalah untuk menghibur penonton. Contohnya itu stand up comedy, kan menghibur ketawa-ketawa kalian. Nah, di sini tips menyusun teks pidato. Tipsnya itu pilih topik yang menarik minat audiens dan sesuai dengan situasi. Kedua, selidiki subjek yang dipilih secara mendalam, ciptakan struktur pidato yang koheren dan mudah dipahami, dan gunakan bahasa yang formal dan konvensional. Di sini ada 3 lagi nih untuk tipsnya ya. Manfaatkan frasa yang dibuat dengan baik dan manfaatkan kata-kata yang menarik, dan sebelum memberikan pidato, nah kalian tuh harus latihan dulu biar tidak pas kalian pidato lupa gitu ya. Di sini ada manfaat mempelajari teks pidato. Ada 5 manfaat mempelajari teks pidato. Pertama, tingkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah kan berpidato kan berbicara di depan umum orang banyak kan. Kalian tuh juga untuk meningkatkan kemampuan berbicara kalian agar tidak grogi dan terbiasa juga ngomong di depan umum. Kedua itu memperkuat kemampuan berpikir analitis dan kritis Anda. Kan dalam pidato itu berpikir apa yang harus mau diucapkan. Kan jadi tuh kemampuan berpikir analitis dan itu mengolah di pikiran kalian kan. Nah, selanjutnya ini menjadi lebih mahir dalam menyusun frasa yang ditulis dengan baik. Selanjutnya ada tingkatkan kapasitas Anda untuk meyakinkan orang. Dalam berpidato kan harus meyakinkan apa ini fakta, harus membawa orang untuk mempercayai pidato kalian. Nah, jadi kalian harus meyakinkan orang ya, dan memperluas pemahaman tentang berbagai mata pelajaran. Yang paling nah di sini ada contoh pidato judulnya pentingnya bersikap jujur. Ayo siapa yang mau membacakan? Saya mau. Ayo boleh? Ada? Ke depan Ke depan aja. Oke. Izin membaca.
pencerahan ya Bu. Di sini ada contoh pidato pentingnya bersikap jujur. Isi pidatonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan mengenai kejujuran. Betapa pentingnya sikap jujur sebagai hal yang sangat penting untuk meraih berkah dunia dan akhirat. Sebab jujur merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani sebagai fondasi iman. Bukan sekedar fondasi iman, kejujuran adalah bagian dari kebaikan yang dapat mencegah kebohongan sebagai benih kemunafikan. Sifat jujur dan bohong jika bertemu, satu akan hilang seperti yang dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 24, yang artinya agar Allah SWT memberikan balasan kepada orang yang jujur, kepada orang yang benar, yaitu orang mukmin, dan Allah SWT mengazab orang munafik bila menghendakinya. Allah bahkan mengidentikan sifat jujur sebagai sifat yang melekat sebagai kunci kebaikan untuk meraih akhlak mulia. Seorang muslim yang senantiasa jujur, maka hatinya akan senantiasa lapang tanpa ada tekanan, sehingga memperoleh banyak kemudahan. Demikian kultum singkat tentang kejujuran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus banget. Terima kasih ya. Nah, tadi kan sudah dibacakan oleh teman kalian contoh pidato pentingnya bersikap jujur. Nah, di sini ibu mau kalian menentukan yang tadi ya, isi. Terus kan pertama itu ada pembuka, isi dan penutup. Nah, kalian jabarkan ya mana isi dan penutupnya. Seperti itu nanti bakal ada yang maju ya. Dikerjakan dalam waktu 5 menit atau 10 menit bisa nggak? Bisa ibu. Bisa. A few moments later. Ayo udah pada selesai belum tugas yang tadi ibu minta? Sudah ibu. Pintar sekali ya. Ayo siapa yang mau menjelaskan? Saya ibu. Oke, boleh ya si Santi maju ke depan. Untuk pidato yang dengan judul pentingnya bersikap jujur, pembukaan itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berkah dunia dan akhirat. Lalu untuk isinya itu dari paragraf sebab sampai munafik bila menghendakinya. Lalu untuk yang isi itu dari sebab sampai kemudahan. Nah, kalau untuk penutup itu dari demikian kultum singkat tentang kejujuran sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada yang mau nyanyi nggak? Benar atau salah? Benar Bu, aku bisa sampai. Berarti kalian sudah paham semua ya apa itu pembuka, di bagian mana, isi dan penutup. Nah, di sini kan bisa buat kalian di luar, nanti kalian bisa mau berbicara tentang apa di perkuliahan kalian nanti, biar kalian harus belajar berbicara, belajar